Teratai api yang mengguncang langit. Di atas telapak tangan Xiaoyan, teratai api kecil seukuran tangan melayang, memancarkan kilauan indah dari inti empat warnanya, sekilas tampak memesona. Namun di balik kecantikannya, tersembunyi kekuatan penghancur yang luar biasa mengerikan. Wajah Xiaoyan saat ini terlihat sangat pucat. Menggabungkan empat jenis api surgawi untuk menciptakan teratai ini terbukti jauh lebih sulit daripada yang dibayangkannya. Meskipun dia memiliki pengalaman sebelumnya dalam membuat teratai api pemusnahan. Kali ini berbeda. Life Transforming Flame yang ia gunakan dulu bukanlah api surgawi sejati. Namun kini, ia harus mengendalikan energi destruktif dari empat api surgawi asli. Energi destruktif yang terkandung di dalam teratai itu begitu besar hingga Xiaoyan hanya mampu menjaga keseimbangannya dengan hati-hati. Jika tidak, konsekuensinya akan fatal. Keringat dingin bercucuran di dahinya, mengalir ke wajahnya seperti sungai kecil. Ia terus mencurahkan kekuatan spiritualnya untuk memastikan stabilitas teratai api tersebut. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Di kejauhan, hantu tua Jaixing menyaksikan dengan raut wajah yang berubah drastis. Kegelisahan menyelinap di hatinya saat dia merasakan aura destruktif yang terpancar dari teratai tersebut. Bagaimana bocah ini bisa menciptakan serangan seperti itu hanya dengan kekuatan Dozong bintang 9? Pikir Jaixing dengan heran. Sebelum akhirnya keinginan membunuh menyelimuti pikirannya. Orang ini tidak boleh hidup. Wajah Jaixing berubah ganas. Tanpa ragu, ia melesat menuju Xiaoyan dengan niat menghentikan serangan sebelum teratai itu sepenuhnya selesai. Jika dia berhasil, Xiaoyan akan menerima serangan balik yang fatal. Ini kesempatan emas untuk menyingkirkan ancaman sekaligus menghancurkan teratai mematikan itu. Namun, pergerakan Jaixing segera disadari oleh Xian. Dengan panik, dia berteriak, "Orang besar, cepat hentikan dia." Zhang Zon hanya bisa mengangguk dengan wajah getir sebelum meluncur seperti peluru ke arah Jaixing. Tinju besarnya menghantam punggung lawannya, menciptakan suara ledakan yang memekakan telinga. Namun, Jaixing hanya memanfaatkan dorongan serangan itu untuk mempercepat gerakannya. Dalam sekejap, ia muncul di atas kepala Xiaoyan. Dengan tawa penuh kebencian, ia menciptakan cakar hantu hitam yang menyeramkan dan mengarahkannya ke dada Xiaoyan. Di tengah situasi genting ini, Xiaoyan menyadari bahwa tak ada waktu untuk mundur atau bertahan. Dia melihat wajah buas Jaixing sebelum sebuah kegilaan memancar dari matanya. "Kalau kau ingin membunuhku, kau juga harus ikut mati bersamaku." Xiaoyan melepaskan teratai api dari tangannya, yang langsung melesat ke arah Jaixing. Ledakan maha dahsyat pun terjadi. Badai api raksasa sebesar ribuan kaki membelah langit, menimbulkan kehancuran di seluruh lembah, pegunungan berguncang, tanah retak, dan aula besar runtuh dalam sekejap. Para anggota Hall of Souls tak sempat melarikan diri dari gelombang destruktif itu, berubah menjadi abu di tengah riak penghancuran. Namun, cakar hantu Jaixing tetap berhasil menghantam dada Xiaoyan sebelum dia sempat menghindar. Serangan itu melempar tubuh Xiaoyan ke dinding gunung dengan keras, membuat darah segar bercucuran dari tubuhnya. Meski tubuhnya terluka parah, senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Dia tahu, wajah horor Jaixing yang dilihatnya adalah bukti bahwa teratai api telah berhasil meledak. Riak destruktif yang ditimbulkan oleh ledakan teratai api menghancurkan lembah itu sepenuhnya, menyapu bersih apapun di radius 1.000 meter. Bahkan Douzins yang berada di langit tak punya pilihan selain mundur, terkejut oleh kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Ketika badai api akhirnya mulai mereda, dua sosok tua muncul dari dalam kabut merah menyala. Aura mereka yang begitu kuat menekan seluruh tempat, membuat hati semua orang menciut. Salah satu dari mereka menatap tajam ke arah Xiaoyan yang terluka parah, lalu berkata dengan suara sedingin es, "Dalam sejarah Hall of Souls, kau adalah yang pertama berani menghancurkan kami." Xiaoyan, ekspresi Fang Junjie dan yang lainnya langsung berubah ketika suara dingin seperti es bergema di langit. Pandangan mereka dengan cepat terfokus pada tempat badai api sebelumnya menghilang. Di sana, muncul tiga sosok yang perlahan masuk ke dalam pandangan mereka. Dua dari tiga sosok itu adalah laki tua yang tidak dikenal. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih, ciri khas yang membuat mereka mudah dikenali. Namun, ekspresi keduanya suram. Penghancuran aula cabang menjadi tanggung jawab besar. Jika hal ini sampai diketahui pihak atasan, para anggota Hall of Soul yang hadir pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Namun, perhatian mereka segera beralih kepada sosok ketiga yang berdiri di antara dua pria tua itu. Ketika tatapan semua orang tertuju padanya, ekspresi mereka berubah menjadi campuran keterkejutan dan ketegangan. Sosok itu adalah hantu tua Jaixing, tapi kondisinya benar-benar memprihatinkan.
Tubuhnya dipenuhi luka, darah segar mengalir tanpa henti, dan bagian lengan kanannya bahkan hilang. Pakaiannya compang camping, memperlihatkan luka yang dalam hingga ke daging. Penampilannya yang terluka parah membuat semua orang, termasuk Fang Junjie dan Mugu Tua, tertegun. Mereka menghirup napas dalam-dalam, mencoba mencerna pemandangan di depan mereka. Tak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan, hanya dengan kekuatan Dozong 9 bintang, mampu membuat seorang Dozun, puncak seperti Jaixing, berada dalam kondisi menyedihkan ini. Mugu Tua bahkan tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Matanya kini memandang Xiaoyan dengan campuran rasa takut dan lega. Ia bersyukur bahwa lotus api Xiao yang tidak digunakan untuk menyerangnya sebelumnya, dengan kekuatannya yang jauh di bawah hantu tua Jaixing, kemungkinan ia sudah tewas seketika jika menghadapi serangan itu. Jaixing sendiri terlihat semakin memprihatinkan. Ia terbatuk hebat, memuntahkan darah segar yang bercampur dengan potongan-potongan organ dalamnya. Cedera itu bukan hanya membuatnya kehilangan lengan, tetapi juga mengancam nyawanya secara serius. Bahkan jika ia selamat, peluangnya untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya sangat kecil. Amarah dan kebenciannya terhadap Xiaoyan tak lagi terbendung. Bunuh bocah itu, aku akan merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil, raungnya dengan suara yang terputus-putus. Namun, dua lelaki tua berjubah hitam dan putih di sisinya, Tianzun hitam dan putih, memandang hantu tua Jaixing dengan ekspresi dingin. Meskipun ada keheranan di mata mereka, mereka tak segan mengkritik kebodohannya. Kalau saja kau memanggil kami lebih awal dengan batu giok spasial, kau takkan berakhir seperti ini. Tianzun hitam berkata dengan nada marah. Tianzun putih menambahkan dengan nada mengejek. Kau terlalu serakah untuk mengambil semua kredit sendiri. Sekarang, lihat akibatnya. Jaixing hanya bisa memendam kemarahan dalam diam. Cedera fatal yang ia derita membuatnya tak punya pilihan selain bergantung pada kedua Tianzun tersebut untuk bertahan. Di sisi lain, suasana kelompok Xiaoyan juga semakin tegang. Dengan kedatangan Tianzun hitam putih dan banyak Dozun lainnya, peluang mereka untuk melarikan diri terlihat tipis. Fang Junjie, dokter peri kecil, dan yang lainnya menyadari bahwa mereka mungkin harus mengorbankan diri demi keselamatan Xiaoyan. Namun, sebelum mereka dapat membuat keputusan, Zian mengambil langkah drastis. Ia mengeluarkan setetes darah emas dari tubuhnya, memaksakan dirinya untuk membuka pintu spasial, menyadari bahaya yang semakin mendekat. Kelompok Xiaoyan segera melompat masuk ke dalam pintu spasial yang dibuka Zian. Namun, usahanya tak berjalan mulus. Tianzun hitam putih langsung menyerang, melepaskan kekuatan besar untuk menghentikan mereka. Taijian Zunjie maju untuk menghalangi serangan tersebut, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Saat pintu spasial mulai tertutup, Taijian Zunjie memanfaatkan kekuatan terakhirnya untuk menghancurkan dirinya sendiri, menciptakan gangguan yang cukup untuk memungkinkan kelompok Xiaoyan melarikan diri. Pintu itu akhirnya tertutup rapat, meninggalkan Tianzun hitam putih dalam kemarahan. Mereka hanya bisa menatap kosong ke arah tempat Xiaoyan menghilang, dengan wajah mereka yang penuh dengan frustrasi dan rasa malu.